Di perbatasan antara Kabupaten Pacitan dan Ponorogo, tepatnya di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, kehidupan terus berjalan di tengah kerasnya alam pegunungan. Jalan berkelok, tebing curam, dan wilayah rawan longsor yang menjadi bagian dari keseharian masyarakat desa. Namun di balik kondisi itu, denyut roda ekonomi tetap hidup melalui aktivitas pasar tradisional dan salah satu bengkel di desa. Pagi hari dimulai dengan suara kendaraan pengangkut hasil bumi yang turun dari perbukitan. Pasar desa perlahan ramai oleh pedagang sayur, hasil pertanian hingga kebutuhan harian masyarakat. Tempat sederhana itu bukan hanya lokasi untuk jual beli, tetapi juga menjadi pusat pertemuan warga dan penggerak ekonomi desa. Dari tangan para pedagang kecil, kehidupan keluarga mereka terus bertahan dan berkembang. Nah, baik Bu, apa bisa diceritakan terkait bagaimana pengalaman selama ini, juga kehidupan di pasar, dan mungkin bagaimana kalau kesannya begitu? Iya Mas, ini kan saya itu udah di sini hampir 20-an tahun ya. Itu kalau dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang, pasar itu dulu tuh jam 10 itu banyak orang yang datang, masih banyak orang yang seliweran jual beli. Sekarang tuh 8:30 tuh sudah sepi. Biasanya sini kan pasarannya legi Mas, nggak setiap hari. Jadi apalagi kalau dalam 1 bulan itu pasaran itu cuman setiap legi ke legi itu 5 hari. Nah berarti kan dalam sebulan tuh cuman paling enggak 3 kali pasaran. Nah selama hari pasaran itu, kalau dulu sampai jam 10, sekarang tuh 8:30, jam 8 tuh kadang-kadang udah nggak ada orang yang beli Mas. Terus jadi ya apalagi mungkin karena kalau dulu itu orang tuh bergantung banget di pasar. Jadi kalau nggak legi itu nggak dapat barang, nggak bisa dapat sayur, nggak bisa dapat bumbon, ikan. Nah kalau sekarang itu ada lijo, ada bakul sayur, sekarang juga ada banyak, jadi bisa sih, nggak kudu legi lah, pokoknya legi yo ada barang, nggak legi juga ada barang, cuman mungkin agak lebih murah kalau legi. Jadi cenderung itu ya relatif lebih sepi ya dibandingkan ya nggak tahu apapun daya belinya juga makin turun. Di sudut pojok belakang pasar terdapat bengkel sederhana yang menjadi tempat penting bagi warga yang menggantungkan aktivitas transportasi di jalur pegunungan Gemaharjo. Suara mesin, bau oli, dan tangan penuh oli menjadi simbol kerja keras masyarakat desa. Kendaraan khususnya roda 2 yang dijadikan untuk mengangkut barang silih berganti datang untuk mau diperbaiki sebelum kembali melewati jalur yang dikenal rawan longsor saat musim hujan tiba. Presiden itu ya orang desa itu. Terkait tanggapan Ibu terkait yang itu bagaimana dolar apakah berpengaruh untuk masyarakat desa itu bagaimana? Lihat orang desanya Mas, kalau orang desanya itu kayak misalnya petani porang gitu ya. Nah itu porang itu kan konsumsinya konsumsi ekspor. Jadi ketika porang itu nanti harga belinya itu dari pengepul itu tinggi karena dia pakai dolar ya, dia dibeli dengan dolar, otomatis beli ke petani juga naik. Nah kalau orang-orang yang kayak gini yang punya tanaman porang dan sejenisnya itu relatif nggak terdampak. Justru malah seneng dolar naik. Nah tapi kalau misalnya saya itu kalau bengkel Bu, kalau bengkel itu malah sekarang itu keruwoso Mas. Lah dulu itu oli, contoh ya, saya tak ambil contoh satu. Oli itu kenaikan tuh sampai per botol itu sekarang bisa sampai 10.000. Bayangin aja misalnya oli kemarin itu misalnya kayak federal itu 50 sudah bisa dijual, sekarang udah sampai 65 cara di bawah saat ngetap itu bisa sampai 65 lah. Kenaikan 15.000 itu kalau buat masyarakat desa ya keruwoso kayak gitu ya. Jadi ya nggak bisa dibilang dolar itu kalau orang desa nggak kroso, ya kroso lah. Orang desa juga pakai motor, orang desa juga pakai BBM, orang desa juga makannya juga tempe, yang tempenya impor semua. Jadi ya agak bijaksana juga sih kalau jadi presiden kayak gitu. Baik Bu, terima kasih atas informasinya yang sudah bisa disampaikan. Mas. Desa Gemaharjo sendiri berada di wilayah perbukatan Kecamatan Tegalombo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo. Kondisi geografis ini membuat masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian, perdagangan kecil,
jasa transportasi dan bengkel untuk mempertahankan ekonomi desa. Meski sering menghadapi ancaman longsor dan akses jalan yang sulit, semangat masyarakat tidak pernah berhenti untuk selalu mencari penghidupan.